Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-naftah hadhil maddah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya semester ini dikasih mata kuliahnya adalah metode dan strategi pembelajaran bahasa Arab. Mata kuliah ini SKS-nya adalah 3 SKS. Biasanya dia 4 SKS. 2 SKS adalah untuk teori, 2 SKS-nya lagi adalah praktek. Sekarang adalah 3 SKS. Dan perkuliahannya adalah daring. Kalau perkuliahannya offline atau tetap muka di kelas, biasanya saya lebih banyaknya ke praktek. Jadi jika 16 kali tatap muka, maka 8 kalinya, 8 kali itu adalah di teorinya, 8 sisanya adalah untuk praktek mengajarnya. Mulai praktek membuat media, kemudian praktek penerapan metode, itu dikerjakan ketika mata kuliah metode dan strategi. Mengapa itu dikerjakan? Mengapa harus wajib praktek? Metode itu bisa kita bisa tahu metode itu efektif atau tidak. Metode itu menarik. Kita sudah mempraktekkannya. Jadi kalau hanya ngomong metode ini tidak menarik, atau ada yang bilang metode ini kurang, metodenya adalah metode yang klasik gitu, atau metodenya tidak bagus. Jadi semua metode itu sama bagusnya selama gurunya menggunakannya dengan baik atau menerapkannya dengan baik. Jadi tidak ada metode yang tidak baik gitu. Yang ada adalah tepatkah metode dengan materi ajarnya atau tepatkah metode dengan tujuan pembelajarannya. Nah, itu yang harus menjadi kajian kita pada mata kuliah ini. Tujuan yang ingin dicapai tadi adalah Anda paham teorinya dan bisa juga menerapkan teori tersebut. Itu adalah capaian dalam mata kuliah metode dan strategi. Saya mulainya adalah dari penilaiannya. Kita coba memulai pembicaraannya dari penilaian supaya saya jangan lupa di pertengahannya. Jadi saya mulai dari mid semesternya. Mid semester itu tagihannya adalah membuat media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Medianya adalah media gambar. Materi ajarnya adalah materi ajar di kelas 8 di semester 1 atau 2. Silakan Anda pilih materi ajarnya, kemudian buatkan medianya sesuai dengan materi ajar yang Anda sudah tentukan. Itu adalah untuk bahan mid semesternya. Kemudian berikutnya adalah semesternya. Semesternya tagihannya adalah Anda membuat video pembelajaran, artinya mencoba menerapkan metode yang sudah Anda pelajari itu. Anda silakan pilih metodenya metode yang mana, bagaimana metode itu bisa menarik dikerjakan. Boleh tidak menggunakan siswa dan boleh juga menggunakan siswa. Jadi tidak ada alasan nanti, Bu, kami tidak buat video pembelajarannya karena siswanya tidak ada. Jadi Anda boleh berkreativitas tanpa siswa, boleh juga berkreativitas dengan siswa, selama Anda memang jika mau pakai siswa, Anda memang punya tempat untuk menerapkan metode tersebut. Itu tagihannya untuk ujian semester. Kira-kira 2 bagian itu ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Itu Bu, mengenai UTS Bu, diperjelas lagi Bu. Bentar Bu.
Engki Rimardo, Anda lihatkan wajah Anda, saya lupa dengan wajah Anda. Engki emang suka kayak gitu, Bu. Ya kalau kayak gitu nanti nggak kelihatan dianya. Nggak Karena pede katanya, Bu. Aduh, nggak ada cahaya, Bu. masa sama gelapnya. Udah paham yang dua tadi? Ada yang mau ditanyakan di mid dan semesternya? Yang UTS, Bu, yang UTS. Belum paham kami, Bu. Yang di bagian manonya belum paham? Anda habis ya, Nan? Andi Setiawan. Apa, Bu? Anda habis yasinan. Habis yasinan, Bu. Biasa. Malam mingguan yasinan ya? Nak ngapel ceritanya, Bu. Kuliah pula. Nggak Iya. jadilah. Nggak jadi. Memang nggak ada yang mau diapelin kan? Aduh. Udah, kita coba lagi ke UTS-nya. UTS itu membuat, oh sudah ada andanya. Di pohon yang mana? Mengapa pohonnya sekarang tidak ada daunnya? Anda malah Hujan, jadi Bu. oh Hujan, hujan. Bu. Jadi sudah turun dari pohon. Iya, Jadi Bu. kita coba lanjutkan pembicaraannya di UTS-nya. UTS itu membuat media gambar. Materinya dari materi tingkat MTS di kelas 8. Kelas 8 itu kan ada semester 1 dan ada semester 2. Anda boleh pilih mau materi semester 1 silakan, mau ambil materi di semester 2 juga silakan. Siti Hatijah, saya mau lihat Anda memang ikut perkuliahan atau tidak, jadi hidupkan kameranya. Diaktifkan kameranya. Kemudian, jadi kita balik lagi tadi ke masalah UTS-nya. Jadi UTS itu materinya di kelas 8, baik itu di semester 1 ataupun di semester 2, materi semester 1 atau semester 2. Yang Anda harus buat adalah media gambar dari materinya. Misalnya, Filma Dorosati. Judulnya adalah Filma Dorosati. Kemudian isi ceritanya, 1 bait isi ceritanya, Zahaba Aliyun ilal madrasati sobahan mubakiron misalnya. Nah, Anda harus mengartikan kosakata tersebut, misal Zahaba Aliyun. Zahaba itu seperti apa menggambarkan kosakata Zahaba itu? Nah, gambarnya harus seperti itu. Ali, seperti apa gambarnya Ali? Karena Ali itu akan muncul di setiap cerita film madrasah misalnya. Jadi gambar Ali itu di setiap paragraf atau di setiap kalimat itu harus sama. Jadi gambarnya tetap sama. Jadi Anda tinggal copy paste gambar itu. Jadi jangan gambarnya Ali di kalimat pertama wajahnya kayak opa-opa gitu kan. Di kalimat kedua kayak abang-abang gitu. Di kalimat ketiga kayak mas-mas gitu. Jadi setiap kalimat itu gambarnya Ali selalu berbeda. Nah, itu tidak dibenarkan. Kemudian ilal madrasati sobahan mubakiron. Sobahan mubakiron itu dijelaskan tidak di dalam kalimat di dalam cerita si Ali itu gitu. Jika dijelaskan, bagaimana Anda menggambarkan kata sobahan mubakiron itu seperti apa? Itu contoh ya. Contoh, nanti realnya Anda yang tahu bagaimana materi yang Anda peroleh. Itu contohnya. Dan jangan mengartikan kosakata, misal zahaba aliyun ilal madrasati, zahaba pergi gitu. Jadi kalau sudah ada gambarnya, tidak dibenarkan mengartikan kosakata zahaba itu dengan kata pergi. Jadi mengartikan kosakata itu dengan gambar, tidak dengan arti dalam bahasa Indonesia. Sampai di situ paham? Insya Allah.
Nah, insya Allah. Kalau sudah paham memang itu dianya mid semesternya seperti itu. Nah, itu di bagian mid semester. Kemudian di bagian semesternya. Di bagian semester, media tadi yang sudah Anda buat untuk mid semester akan Anda gunakan ketika membuat video pembelajaran. Jadi materi yang Anda ajarkan sama dengan materi untuk mid semester tadi. Untuk materi medianya. Jadi akan digunakan lagi ketika membuat video pembelajaran untuk bahan penilaian UAS-nya. Di UAS kan kita tambah dengan penerapan metode. Medianya tetap sama, materi ajarnya sama, tinggal penerapan metodenya seperti apa. Jadi bahan MIT itu digunakan kembali untuk UAS, ditambah dengan penerapan metodenya. Paham sampai di situ? Insya Allah dikit. Dikit. Karena kalau Anda dikit pahamnya, nanti nilainya juga dikit. Karena itu kan perlu dinilai. Nah, itu bagian mid semesternya, semester dan mid semester. Kemudian masih ada 2 kolom yang harus dilengkapi. Penilaian itu kan ada 4 kolom. Partisipasi, penugasan, tugas terstruktur, atau disebut dengan penugasan, kemudian mid semester dan semester. Di bagian partisipasi, dinilainya adalah dari kehadiran Anda. Contohnya malam ini, kita pakainya adalah aplikasinya Zoom. Maka saya melihat kehadirannya adalah dari partisipan yang ada di Zoom ini. Tapi kalau partisipannya tidak mengaktifkan kameranya, saya sulit juga partisipannya memang ada atau dipertanyakan. Hidupin Zoom, habis itu dia pergi kemana-mana. Nah, itu jadi pertanyaan juga. Jadi silakan aktifkan kameranya dan supaya saya bisa lihat Anda memang hadir secara fisik dan ruhnya ketika Zoom. Kemudian ada namanya penugasan. Ada bagian penugasan. Penugasan itu dilihat nanti adalah ketika setiap individu harus mempersetujukan pembahasannya. Bisa jadi dia di pembahasan di pertemuan ke-5 atau pertemuan ke-6 atau pertemuan keberapa. Nanti kita lihat kondisinya dia dapat di pertemuan keberapa. Sekarang kita coba sampai di situ paham? Insyaallah. Cepat, mantap. Bu, kemana Bu? Penugasan kemana Bu? Penugasannya kemana Bu? Penugasannya, saya cerita dulu RPS-nya, maka baru bisa saya menentukan penugasannya. Kita coba balik mundur ke RPS-nya. Kalau Anda sudah bisa masuk ke e-learning tapi belum download RPS-nya, kita coba bahas RPS-nya secara garis besar. Kalau ada yang lupa, mohon maaf, karena saya tidak hafal urutannya secara baik. Cuma sebagian besarnya saya ingat, gitu. Tidak hafal dan ingat. Bagaimana itu? Nah, kita mulai. RPS itu ada, isinya ada 14 kali materinya, untuk 14 kali tatap muka. Materi hari ini adalah bagian kontrak kuliah dan RPS. Kemudian berikutnya adalah pertemuan keduanya, adalah kita membahas tentang pengertian pendekatan, metode, dan strategi. Jadi ketika kita belajar mata kuliah metode, kita harus paham dulu apa itu pendekatan, apa itu metode, apa itu strategi atau teknik. Itu adalah pembahasan keduanya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip dalam pembelajaran bahasa Arab. Itu adalah pembahasan ketiga.
pertemuan ketiga. Kemudian kita coba lagi pembahasan di pertemuan keempat. Pertemuan keempat itu pembahasannya adalah tentang problematika pembelajaran bahasa Arab. Kajiannya, problematika itu adalah permasalahan-permasalahan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Arab. Contohnya, biasanya dibagi pada dua bagian. Ada namanya linguistik sama non-linguistik. Linguistik itu sendiri adalah bahasa. Artinya kajian bahasa Arab itu sendiri. Dari bahasa Arab itu merupakan salah satu bentuk kesulitan. Contohnya adalah, contoh termudahnya adalah kita, orang Indonesia biasa menulis dari kiri ke kanan. Sementara orang Arab menulisnya dari kanan ke kiri. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kesulitan. Kemudian yang kedua, merangkai kosakata dalam bahasa Arab itu juga merupakan satu kesulitan. Misalnya, huruf ho ketika di depan bentuknya berbeda dengan ho ketika di akhir gitu. Ketika di awal kosakata, bentuk ho-nya kepalanya saja, sementara di akhir nanti dia muncul dengan badan-badannya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kesulitan juga dari segi linguistik. Kemudian ada lagi, dan banyak lagi yang lainnya, nanti kita coba diskusi ketika di makalah tersebut. Ada lagi berikutnya permasalahan non-linguistik. Permasalahan non-linguistik adalah contohnya, ketika guru bahasa Arab mengajar, walaupun dia seperti Anda lah, seperti kita semua lah, saya dan Anda paham atau akan belajar tentang metode. Kita tahu ada metode mubasyarah, nanti kita akan coba pelajari di semester ini. Ada metode sab'iyah wa safahiyah, disebut dengan audiolingual. Kemudian ada metode kawaid wa tarjamah, disebut dengan gramatikal dan translate method gitu. Kemudian ada metode intiqoiyah, disebut Nah, kita paham itu, kita pernah mencoba menerapkannya ketika itu, namun ketika mengajar yang sebenarnya real di lapangan adalah kewajiban Anda. Misalnya Anda sudah jadi guru yang sebenarnya, kadang-kadang kita mengajar bukan berdasarkan materi yang kita dapat itu, tapi kita mencoba mengingat cara guru kita mengajar bahasa Arab. Akhirnya yang muncul adalah qiraah, kemudian artikan, dikeritingin kosakata itu dengan zahaba adalah fiil, fiilnya adalah fiil madi, mengapa dia fiil madi dan segala macam seperti itu. Nah, itu muncul seperti itu lagi. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kesulitan, satu bentuk masalah dalam pembelajaran bahasa Arab. Itu dari segi non-linguistik. Nah, ada banyak lagi permasalahan-permasalahannya. Itu adalah kajian kita yang keberapa itu? Keempat. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita akan bahas ada 5 metode. Kita akan bahas adalah 5 metode dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebenarnya banyak, 101 macam metode dalam pembelajaran yang bisa digunakan. Cuma karena kita terfokus dari segi pertemuannya hanya 16 kali tatap muka, maka kita coba mengenalkan beberapa metode klasik yang memang sering digunakan di sekolah. Metodenya ada 5, diantaranya adalah 1 metode kawaid wa tarjamah, 2 metode qiraah, 3 metode sam'iyah wa safahiyah, kemudian metode mubasyarah, kemudian metode intiqoiyah. Kelima metode itu akan kita pelajari dan akan kita bahas di semester ini. Kalau sudah tambah 4 tambah 5 berarti jadi berapa? 9. Nah, 9. Jadi ada 9 sudah. Kemudian ada lagi pembahasan berikutnya tentang media. Jadi ketika bicara pembelajaran,
pasti guru menggunakan media ketika belajar, mengajar, dan belajar. Media itu bermacam-macam. Ada media sederhana seperti, orang menyebutnya media sederhana seperti papan tulis, itu adalah disebut dengan media sederhana, atau media visual disebutnya. Nah, pembahasan kita yang ke-10 itu adalah tentang media pembelajaran bahasa Arab. Itu di RPS. Kemudian ada yang ke-11-nya adalah tentang evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Ketika orang mengajar, ketika guru mengajar, dia setelah selesai mengajar pasti pengen tahu yang diajarkan itu kira-kira muridnya paham atau tidak gitu. Nah, untuk tahu siswanya paham atau tidak, maka guru akan melakukan penilaian. Penilaian itu banyak bentuknya, ada bentuknya tes, ada non-tes gitu. Penilaian tes itu bisa berbentuk lisan, tesnya bisa berbentuk tulisan. Nah, itu yang akan dibahas oleh teman-teman yang memang mendapat permasalahan tentang evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Sudah 11 tuh ya. Ya, Bu. Kemudian sisanya adalah untuk praktek mengajar. Biasanya saya menggunakannya adalah untuk praktek mengajarnya. Maka di dalam RPS itu maka ditulis adalah praktek kemahiran misalnya. Lebih ke kemahiran istima, praktek kemahiran kalam, praktek kemahiran kiroah, praktek kemahiran kitabah. Jadi 15. Nah, itu adalah kajiannya di dalam RPS itu. Ke-16-nya penutup. Nah, itu isi RPS-nya. Sudah? Dari RPS yang sudah disebutkan tadi, ada yang mau ditanyakan? RPS-nya dulu, belum masalah isinya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, belum. RPS-nya bisa dikirim ke WA aja nggak, Bu? Bisa, Bapak. Nanti saya kirimkan. Ya, Tapi Bu. tidak malam ini. Iya, ada pesanan. Masalahnya ada. Iya, setiap kelas mintanya dikirimkan. Walaupun sudah buka e-learning, di dalam e-learning itu sudah dikirimkan RPS-nya. Barusan saya cek e-learning-nya nggak ada, Bu, RPS-nya. Masa. Kayaknya dimasukkan Pak Budi RPS-nya di kelas, pokoknya Anda carilah kalau ada kelas A, kelas B, kalau ada itu kelas C. Saya lupa juga Pak Budi yang masukkan RPS-nya, bukan saya. Saya sudah coba cek, cuma saya lupa kelasnya yang di kelas yang mana. Ya, Bu. Nanti saya carikan RPS-nya. Sudah, tadi di RPS itu kan ada beberapa kajian kita yang akan kita bahas. Di pertemuan kedua, pembahasannya kan ada pengertian metode, pendekatan, metode, dan strategi atau teknik. Nah, itu saya yang akan bahas. Saya yang jadi yang nyampaikan materinya. Untuk berikutnya, Anda dan teman, untuk berikutnya, Anda satu kelas yang akan coba membahasnya. Kalau kita 28, sisanya pembahasan itu ada berapa? Dari prinsip dan sistem pembelajaran, problematika, ditambah 5 metode, media, 8, media 9. 9, Bu. 9. Iya, Bu. Nah, kita ada 28. 2 berapa tadi? 28 ya? Satu kelas. Ya, Bu. Nah, kalau 28 dibagi 9 berapa jadinya? 3, Bu. Satu kelompok 4 orang. Yang sisanya ada yang dapat 4 ya, satu kelompoknya 4. 3. Nah,
3 itu akan ditentukan yang 3 orang per kelompok itu, yang menentukannya adalah kosma Anda, karena saya tidak hafal nama-nama Anda, jadi kosma yang menentukan. Yang menentukan 3 di pembahasan sistem, pembahasan metode dan seterusnya, menentukan kelompok 1, 2 dan seterusnya adalah kosma Anda. Kelompok itu hanya untuk menentukan materi yang akan disampaikan saja, tapi kewajibannya adalah setiap individu harus paham materinya dan harus membuat materinya secara baik, secara utuh. Jadi tidak ada, misalnya tentang problematika pembelajaran bahasa Arab. Misalnya Andi Setiawan di kelompok tersebut. Ada siapa lagi? Safrizal, misalnya satu lagi Engki misalnya. Nah, dibagi-bagi, Safrizal di bagian pendahuluannya, kemudian Andi di bagian linguistiknya, kemudian Safrizal di bagian non-linguistiknya, misalnya gitu kan. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi semua orang yang ada di kelompok itu, semua individu yang ada di kelompok itu harus membuat makalahnya secara utuh. Mulai pendahuluan, isi atau pembahasan plus penutup. Paham sampai di situ? Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Jangan be hari hanya kakek bilang, tidak paham Bu. Bu. Jangan lagi kaji lamu muncul lagi di kajian baru. Bu. Ya. Itu berarti setiap individu buat materi sendiri ya? Iya, Anda betul. Betul. Sekali tampil, Bu. Yang kan satu kelompok itu ada 3 kan, Bu? Yo. Nah, yang tampil tuh 3-3-nya, Bu? Iya. Karena mau dinilai satu-satu per individu penugasannya. Kan kita berapa jam? Kita 1 kali pertemuan itu berapa menit? 1,5 jam ya? Dari jam, jadwalnya dari jam berapa kita? Jam 13? Lewat 2. Jam 13. Lewat 2. 13 lewat 2. Apanya, Andi? Maksudnya? Jadwalnya. Jam 13 lewat 2. 2. Habis itu selesainya 15? 34. 15.34. 15.34. Ya. 2 jam setengah. Nah, 2 jam setengah ya. Untuk 3 orang cukup, presentasinya kan tidak lama. Paling 5 menit atau 7 menit per orang. Itu siang kan, Bu? Iya, cuma hari ini saja karena antara jadwal Ibu, yang pertama Ibu dikasih dari jurusan itu, dapatnya adalah hari Kamis. Tahunnya kata si Aldin, di e-learning itu Ibu dapatnya hari Sabtu jadwalnya. Dan kebetulan Ibu tadi itu dalam perjalanan kalau jam segitu. Baru nyampenya di sore hari, makanya memintanya adalah di malam hari. Begitu. Untuk selanjutnya tetap sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, sekarang jika ada penugasan, berarti tugas itu kan harus sampai ke tangan Ibu kan ya. Harus Ibu baca lagi tugas itu. Saya maunya penugasan itu bisa berbentuk YouTube, atau penugasan itu Anda kirim ke Google Drive-nya, kirimkan link-nya.
Mau berbentuk YouTube silahkan, dibuat dalam bentuk format Google Drive juga silahkan. Nanti linknya kirim ke Ibu. Jangan dikirim ke WA, karena kadang-kadang Ibu belum kebaca, sudah Ibu hapus. Karena pas iring-iringan dengan kelas yang lain juga untuk memberi tugasnya. Nah itu. Ada yang mau ditanyakan? Dalam pengiriman tugasnya? Nah, paham juga? Sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan tentang makalahnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada yang mau ditanyakan? Bu. Kita membuat Silakan. Sudah paham? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba jelaskan makalahnya berikutnya. Yang tentang problematika tadi sudah ya, pembahasannya apa saja. Subpokok bahasannya, di antaranya ada dua. Dari segi linguistik, non-linguistik. Nanti Anda baca bukunya. Baca buku metodologi pembelajaran bahasa Arab atau metode pembelajaran bahasa Arab. Dan itu sangat banyak. Anda bisa searching di Google juga. Di e-booknya juga ada itu. Sekarang yang berikutnya kita bahas adalah tentang apa tadi? 5 metode bahasa linguistik, Arab. Itu sudah, kan tadi sudah linguistiknya. Contohnya. linguistik, Tentang makalah. Hah? Tentang makalah. Iya, tentang makalah. Tadi kan problematika kan dibagi dua subpokok bahasan. Linguistik dan non-linguistik. Itu sudah dibahas tadi kan? Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian 5 metode itu tadi. metode. Ya, 5 metode. Sekarang yang ingin dibahas di 5 metode itu, Anda memulainya dengan pengertian metode. Pengertian metode, baik itu qiraah, qawaid wa tarjamah, sab'iyah wa safahiyah, kemudian mubasyarah dan intiqoiyah. Itu subpokok bahasan pertama adalah pengertian dari setiap metode. Kemudian yang kedua adalah sejarah latar belakang munculnya metode. Misalnya Anda dapatnya metode mubasyarah, maka yang Anda kaji adalah kapan metode mubasyarah itu muncul sebagai salah satu metode, apa sebabnya muncul metode tersebut. Nah, itu yang yang harus Anda cari ketika membuat makalah tersebut. Kelima-limanya sama. Jadi yang pertama pengertian, yang kedua sejarah perkembangan metode. Sejarah perkembangan itu mulainya kajiannya adalah kapan metode itu muncul, mengapa metode itu muncul, apa sebabnya metode itu muncul. Itu harusnya Anda cari. Nah, itu ada banyak bukunya, atau Anda lihat di jurnal-jurnal pendidikan bahasa Arab. Nanti Anda cari. Kemudian yang ketiganya, subpokok pembahasan yang ketiga adalah tiap metode itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Jadi Anda harus cari kelebihan dan kelemahannya, atau kelebihan atau kekurangan. Nah, habis itu pembahasan berikutnya, subpokok bahasan berikutnya untuk metode adalah setiap metode itu punya langkah-langkah pembelajarannya. Bagaimana langkah-langkahnya? Misal metode qiraah, apa saja langkah-langkahnya? Ada berapa macam langkah-langkahnya? Nah, itu harus dibuat di makalah yang tentang
pembahasan metode yang 5 macam itu. Yang sampai di situ Anda paham tidak? Ada yang mau ditanyakan? Orangnya kadang-kadang 20, kadang-kadang 19. Ada yang pergi, ada yang... Sudah paham dari 5 metode itu bagaimana membuat makalahnya? Untuk metode itu nanti dibuat kelompok lagi gitu ya, Bu? Iya. Nanti Kosma Anda yang menentukan kelompoknya. Pokoknya 9 pembahasan itu dibagi dari 28. Jadi setiap kelompok ada 3 orang. Oh, Setiap kelompok ada 3 orang. Ketiga-tiganya harus membuat makalah yang sama. Dan ketiga-tiganya harus menampilkan makalahnya. Dah, Pak. Sudah sampai di situ? Ada yang mau ditanyakan? Kita ngomongnya sedikit-sedikit saja, supaya Anda paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kita lanjutkan. Berikutnya adalah pembahasan tentang media pembelajaran bahasa Arab. Media pembelajaran bahasa Arab itu yang harus dibahas dahulu adalah pengertian media secara umum. Pengertian media. Kemudian fungsi dan tujuan media. Yang berikutnya adalah jenis-jenis media. Nah, itu. Kemudian baru kita coba mengalihkan ke kosakata media dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, ketika mengajar bahasa Arab, kita harus ingatkan adalah 4 tujuan pembelajaran bahasa Arab. Apa saja 4 tujuan itu? Yang pertama, siswa terampil dalam mendengar, disebut maharah istima. Kemudian siswa terampil dalam berbicara, maharatul kalam. Kemudian siswa harus terampil dalam membaca, maharah qiraah. Kemudian siswa harus terampil dalam menulis, namanya maharatul kitabah. Jadi ketika kita membahas media dalam pembelajaran bahasa Arab, maka kita harus memulainya dari 4 kemahiran tadi. Jika untuk istima, media apakah yang tepat digunakan untuk mengajar istima agar siswa mudah memahami materi, materinya dapat tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Kemudian untuk keduanya sama. Bagaimana cara, apa media yang tepat digunakan untuk mengajar kalam? Berbicara apa medianya? Gitu. Anda tentukan. Berikutnya sama untuk qiraah dan kitabahnya. Seperti itu juga. Nah, sekarang ketika Anda sudah menentukan, misalnya, untuk terampil mendengar, maka siswa harus mendengarkan bahasa dari native speaker-nya. Atau Anda belajar dengan Syekh Yusuf ya? Belajar tidak? Udah tidak, Bu. Hah? Udah. Belajar kemarin, Bu. Nah, iya. Nah, kalau kita mendatangkan native speaker itu kan cukup rumit. Bagaimana cara yang lainnya? Misalnya kita menggunakan
Audionya dari native speaker, menggunakan alat bantunya adalah speakernya. Nah, untuk istimak, maka kita menggunakan speaker. Nah, speaker itu punya kelebihan, alat itu medianya, media speaker itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, itu harus Anda jelaskan di makalah Anda. Kemudian coba lagi ke kalam. Kalam apa ya? Kira-kira media yang tepat digunakan. Terus qiraah juga, kitabah juga. Sama. Setelah Anda menentukan media yang tepat, Anda harus mencari kelebihan dari media yang sudah Anda tentukan tadi. Apa kelebihannya? Misalnya televisi Anda bilang tepat untuk mengajarkan kalam. Apa kelebihan media televisi dan apa juga kekurangan media televisi tersebut? Seperti itu. Paham kira-kira di bagian media? Paham? Paham, Bu. Insya Allah. Sekarang kita coba balik lagi mundur. Gini kan? Kita bilang, media speaker itu tepat untuk menggunakan untuk materi istimak, untuk istimak. Jadi dalam kita menentukan media A tepat, media B tidak tepat, media C sangat tepat, media D cukup ada tepat. Yang harus diperhatikan ada 5 unsur ketika kita memilih media atau memilih metode. Yang pertama, kita harus tahu dulu materi ajarnya. Materinya apa dulu yang mau diajarkan? Maka ketika memilih media, tentukan dulu materi ajar. Yang kedua, tahu tujuan dari pembelajarannya. Tujuan dari materi ajar itu apa? Kemudian berapa lama durasinya kita harus mengajarkan materi tersebut? 35 menitkah? 40 menitkah? Atau 20 menit materi itu akan disampaikan? Guru harus melihat ke 3 unsur itu. Kemudian unsur keempat, ketika kita mengajar di kelas, setiap orang punya karakternya sendiri-sendiri. Nah, guru harusnya sudah paham karakter dari siswanya yang ada di kelas. Maka baru bisa dia menentukan kalau materinya adalah qiraah, harusnya medianya ini. Apa tujuan dari pembelajaran dari materi tersebut? Apa yang ingin dicapai? Bisa membaca sajakah? Atau materi itu bisa melihat kawaidnya dan sebagainya. Kemudian berapa lama bisa mengajarkan materi itu hingga siswa paham dengan materi yang kita sampaikan itu. Kita mengajarnya 50 menit, sementara waktunya hanya 20 menit. Maka berarti materi itu tidak bisa disampaikan secara utuh. Berarti 2 kali tatap muka barangkali itu bisa dikerjakan. Atau 1 paragraf saja kita mengajarnya minggu ini misalnya. Minggu keduanya, paragraf berikutnya, dan seterusnya. Nah, itu adalah menjadi faktor pertimbangan ketika kita menentukan media dalam pembelajaran. Baik itu pembelajaran apa saja, khususnya pembelajaran bahasa Arab. Jadi ada 5. Pertama apa? Materi, tujuan, habis itu apa lagi? Tujuan. Durasi. Durasi, Bu. Durasi. Nanti murid Anda berpikir durasi apa? Waktu yang tersedia, kemudian karakter, dan berikutnya sarana prasarana. Contohnya, Anda mau ngajar menggunakan speaker di sekolahan Anda. Sementara di sekolahan Anda tidak ada aliran listriknya, maka speaker itu jadi tidak bermanfaat. Walaupun speaker itu sangat bagus digunakan ketika akan mengajar istimak. Tapi menjadi tidak menarik karena tidak ada listriknya. Speakernya menjadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Itu salah satu bentuk contoh.
Jadi ada 5. Materi, tujuan, waktu, karakter, dan sarana prasarana yang ada di sekolah tempat guru mengajar. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pas Bu, enggak Bu. Mati lampu Bu. Enggak lampu. Maksudnya mati lampu? Yang Mati mati lampu lampu? sini Bu. Hah? Gelap mati lampu. Di tempat siapa yang mati lampu? Andi Setiawan. Oh, Anda mati lampu. Senternya dihidupin. Oh, sudah hidup lagi lampunya. Keren, Anda cepat hidup lampunya. Yang tampil hari ini, yang hadir hari ini, kameranya diaktifkan supaya saya bisa lihat. Yang mana namanya Andri Bahrisi itu, yang mana orangnya. Fitriyanti, yang mana wajahnya. Engki Rimardo tadi, yang mana wajahnya. Siapa lagi? Siti Hatijah. Orangnya kadang 20 yang hadir partisipannya, kadang 19. Engki Rimardo, Engki tidak pede dia lihatkan wajahnya. Jadi tidak ada ini wajah tuh. Dah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Di masalah RPS-nya dan penugasannya. Oh, sudah muncul Siti Hatijah. Novita Sari, mana wajahnya? Bu, Ya. jadi kita nanti ujiannya buat video ya Bu? Video ngajar bahasa Arab itu ya Bu? Apanya? Video ngajar bahasa Arab nanti deh Bu untuk ujiannya. Iya. Jadi nanti materinya itu mau produk itu ya Bu? Materi kelas 8. Kelas 8. Bukan. Kelas 8 loh. Oh. Materinya bisa kiroah, bisa muhadasah. Tapi materi itu harus diartikan menggunakan media gambar. Silakan Anda mau menggunakan materi apa saja. Materi kawaid juga bisa, tapi menggunakan media gambar. Misalnya Anda mengajarkan isim. Isim ada muannas, muzakkar. Kemudian Anda buatkan dalam bentuk contoh. Nah, ketika Anda membuat dalam bentuk contoh, Anda harus mengartikan contoh itu dengan gambar. Gambar, menggambarkan. Sebaiknya, kalau saran Ibu, ketika Anda membuat media gambar, pahami baik-baik cerita atau kiroah dari materi Anda. Misalnya kalau Anda ambil kiroah, pahami baik-baik kiroah itu dengan baik, baru Anda bisa menentukan gambarnya apa. Muhadasah juga seperti itu. Pahami muhadasahnya, ceritanya dengan baik, barulah Anda membuat medianya. Jangan-jangan Anda bercerita tentang sekolah. Sekolahnya tingkat MTS. Sementara gambar yang Anda tawarkan, murid MTS-nya untuk perempuan tanpa jilbab. Kan jadi tidak pas ceritanya. Sementara di MTS itu muridnya pakai jilbab. Kemudian yang laki-lakinya pakai celana panjang. Anda pakaikan medianya, anak laki-laki pakai celana pendek dengan celananya merah. Menjadi tidak pas ceritanya. Kalau jenisnya pas, baju seragamnya menjadi tidak pas dengan cerita yang Anda buat. Makanya pahami dulu bacaan itu, baru Anda menentukan media. Itu saran ini. Indah Widya Stuti, jangan liatin nggak fotonya.
Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Anda berpikir keras, Andi, malam ini. Bu, Ya, mau izin bertanya. ya silakan. Mengenai kehadiran di aplikasi, Bu, Zoom atau yang lain kan kadang terkendala jaringan, Bu. Terkendala jaringan. Apakah itu bisa di apa namanya? Kompensasi, Bu. Kompensasi. Kompensasi. Susah, Bu. Tadi B masuk Zoom B yang sore, jadwal sore tadi dengan Pak Mursid nggak bisa. Nggak bisa. Gangguan. Gangguan sepanjang Bisa, Nggak waktu. bisa. Sinyalnya, Bu. Sering gangguan, Bu. Kadang kalau nggak sinyal aplikasinya, Bu. Aplikasinya, Bu. Mengapa aplikasi yang salah? Di mana salahnya aplikasi? Nggak tahu dimasukkan Aplikasi. apa kodenya nggak bisa. Kan Anda tinggal Takut. copy paste aplikasinya. Sudah, Bu. Kayak link itu kan. Sudah, Bu. Nah, ada tuh bagaimana Sudah. bisa salah? Kecuali Anda mengetik ulang, iya salah. Tapi kalau tinggal klik, Tulisannya tim is out gitu loh. Tulisannya tim is out katanya. waktunya Ya. bukan aplikasinya yang salah. Jadi kami nggak jadi nggak bisa masuk. Iya, maksud Ibu aplikasinya tidak salah. Waktu Anda mau masuk ke aplikasi itu terlalu lama. Oh. Makanya Ya. time is out, kata Anda tadi kan? Kadang Bu masalah juga Bu, kadang Bu. Ya masalah. Iya, Iya, Pak. karena kadang kita salah mengkliknya atau ada yang salah. Karena kan kita memang saya sendiri, maksudnya saya yang saya alami adalah tidak begitu mahir dalam teknologi. Itu salah satu kelemahannya. Jadi ketika kita bilang aplikasinya yang salah, rasanya tidak pas. Mengapa orang lain bisa, kenapa kita tidak? Jadi apa yang salah gitu, aplikasinya atau orangnya yang menggunakan aplikasi tersebut? Jaringannya Kayaknya salah terus Bu. Jaringannya yang salah, Bu. Nah, kita Tertuntut tinggalkan yang itu ya. Kita coba kompensasi tadi. Pertanyaan pertamanya kompensasi. Selama Anda menjelaskan sebelum saya finalkan, misalnya gini, Anda tidak bisa masuk di link Zoom, tapi Anda chat di WA gitu, di WA grup atau japri ke Ibu, bilang alasannya apa gitu. Tidak hadir dengan alasan yang jelas gitu. Tapi jangan setiap minggu, setiap kali tatap muka, orang yang sama dengan alasan berbagai macam alasan, sinyal lah, kuotanya lah yang tidak ada, salah masuk di linknya gitu. Nah ya, maksud Ibu tuh jangan orang yang sama dengan permasalahan yang berbeda-beda di setiap minggunya gitu. Nah itu boleh, kompensasi itu boleh karena memang kondisinya tidak stabil kan. Karena alasan jauh dari kota, kuotanya tidak mencukupi, lupa beli kuotanya boleh, tapi jangan setiap kali tatap muka. Sekali-kali bolehlah, kenapa tidak? Nah, apalagi? Tapi kasih tahu ya, maksudnya ngasih tahunya jangan Ibu sudah kasih nilai A, B, C, dan D, Anda baru bilang, Bu maaf Bu, kemarin itu saya 2 kali tidak hadir, karena ini. Nah Ibu kalau sudah bikin nilai ngulang lagi, itu Ibu agak sedikit keberatan. Karena ketika nilai sudah final, itu sudah beberapa kali proses. Sudah beberapa kali proses dan beberapa kali pertimbangan ketika harus menentukan ini dapat A, ini dapat B. Gitu. Kan dengan 4 kriteria tadi, partisipasi, penugasan, mid semester, dan semester.
Jadi ketika Anda kalah di partisipasi, mohon dijelaskan sebelum saya menentukan nilainya. Atau hari ini Anda tidak hadir, Anda boleh chat ke saya atau SMS, maksudnya tidak WA juga tidak apa-apa. Misalnya langsung di SMS saja, tidak melalui aplikasi WA-nya, boleh. Terserah Anda menggunakan apa saja. Yang penting berita Anda tidak hadir itu sampai ke sayanya. Jangan sampaikan ke teman. Kadang-kadang temannya yang disampaikan juga tidak hadir di hari itu. Ya, Bu. Nah, itu biasanya kejadiannya banyak seperti itu. Akhirnya informasinya tidak sampai. Ada lagi, Andi? Untuk sementara cukup, Bu. Oh, berarti ada lagi ya. Besok lagi, Bu. Tanya lagi. Yang lainnya punya masalah? Banyak masalah, Bu. Nah, coba. Bu, mau sebut. tanya. Halo, Boleh. Bu. Ya, silakan. Saya ingin tanya, Bu. Nah, gimana kalau izinnya dengan Kosma? Kosmanya tidak hadir itu gimana tanggapannya, Bu? Itu tadi sudah dijelaskan. Harus izin Ya, sama ibu. maksudnya- Harus Nanti Ya. kami jelaskan lagi, Bu. Kepada dia, Bu. Izin sama ibu, Ndri. Harus sampai ke ibu. Nanti kami izin privasi sama dia, Bu. mudahnya gini. Anda izin ke Kosma iya, ke ibunya juga iya. Oh, iya. Jadi ditaukidkan. Nanti Anda sudah izin, nanti Kosmanya mentaukidkan. Bu, ini tidak hadir gitu. Jadi ada dua orang yang akan menyebutkan Anda memang tidak bisa hadir di hari itu. Ya, itu dia masalah dispensasi. Pokoknya orang yang sama ya, suka dispensasi. Bukan kompensasi ya, Andi. Dispensasi. Dispensasi. Kompensasi paket kota juga nggak apa-apa, Bu. Kompensasi itu lebih kepada pulus kayaknya. Konvensial. Faktor ekonomi, Bu. Faktor ekonomi. Malah curhat pula. Dispensasi. Ini ke Mama Dede. Ada lagi yang lain, kayaknya senang kan dispensasi itu dah. Cuman nggak ada. Sudahlah daring, tidak perlu datang sesuai waktu. Ya, kan Anda tidak ada yang masuk pas waktunya. Lah, Ibu juga maaf. masuknya tidak pas waktunya, tidak di jam 7. Kita semua barangkali ada 1 atau 2 yang memang pas di jam 7 masuk ketika daring. Artinya ketika bicara dispensasi sebenarnya sudah dispensasi ketika hadir, kadang muncul, habis itu hilang, munculnya 18, habis itu jadi 17, nanti muncul 20 menjadi 19. Yang ada datang, kemudian pergi, kemudian datang lagi. Artinya ketika daring itu dibenarkan gitu. Itu dibenarkan karena beberapa pertimbangan tadi. Mati lampu, sinyalnya kurang baik. Apalagi? Kuota habis. Nah, itu kan itu dibenarkan. HP-nya error. Nah, HP itu ngeleng-ngeleng, Mbak. ya, makanya saya bilang itu sangat dibenarkan. Dan itu adalah bentuk dispensasi. Sebenarnya penggunaan e-learning itu adalah bentuk dispensasi. Pertimbangannya adalah tidak membutuhkan kuota yang terlalu besar ketika Zoom kan kuotanya agak terkuras. Nah, kalau e-learning tidak begitu terkuras, cuma servernya kurang bagus. Masuk, Bu. Nah, iya. Kurang Kemudian, bagus, Bu. ya, kalau e-learning kan Anda bisa ketika mau membuat tugas, Anda bisa tidak perlu, artinya kerjakan tugas, nanti tinggal kirimkan saja tugas di form tugasnya. Nah, kalau Zoom kayak gini kan Ibu pengen tahu
terpaksa kan Anda harus duduk manis supaya kelihatan terus di Zoom-nya Anda memang ada. Misalnya kayak Enki, kadang dia pergi, mana tahu dia pergi jajan dulu kan, habis itu tinggal namanya saja, nanti baru dia Ngopi, beli kopi. Nah itu maksud Ibu. Jadi e-learning itu sebenarnya bentuk dispensasi, cuma realisasinya kita sulit masuk ke e-learning. Spidol sutanya sulit. Iya, Bu. Ya. Tinta Apalagi? habis, Bu. Hah? Tintanya habis katanya, Bu. Tinta habis katanya, Bu. Siapa Nah, lah, coy? Sekarang tanya Priza, Bu. Priza. Ya, sekarang Anda harus tanya adalah di materinya supaya nanti Anda mudah. Karena kalau sudah masuk diskusi atau pemaparan materi oleh teman-teman, akan sulit Anda mundur lagi, nanya lagi materi Anda. Jadi hari ini silakan, terlepas Anda mau dapat di bagian yang mana dari 9 tadi, mudah-mudahan Anda paham ke 9-9-nya. Amin. Amin. Amin, ya Allah. Iya, baca buku, rajin-rajin. Baca buku Siap. tinggal Gampang. tidak harus Oke, Bu. foto-foto Insya atau Allah. beli. Nah, iya. Siti Hatijah kadang muncul, kadang tenggelam dia. Sinyalnya, Bu, jelek. Iya. Ya udahlah, alasan itu kan sinyal, lampu mati, kota habis, nge-lag lah segala macam. Ada yang pertanyaan yang perempuan? Tidak ada pertanyaan. Arti sudah paham? Belum semua paham, Bu. Yang bagian mana yang Anda belum paham, harus Ibu ulangkan. Bu, saya baru masuk dari Bu, udah sempat tadi. Habis selesai Bu. ini. Ya Anda masuknya di bagian mana yang sudah Anda paham di bagian mana, yang belum di bagian mana? Bagian awal belum, Bu. Semuanya berarti, Bu. Assalamualaikum. Kasihan lah ibu itu bahas terus. Bagian itu, bagian tentang yang pertama, Bu, pembahasan pertama, Bu. Ketinggalan. Pembahasan pertama, pembahasannya tentang pengertian pendekatan, pengertian metode, dan pengertian teknik. Itu adalah pembahasan pertama. Pendekatan itu, dinanam itu kemana ya? Pendekatan itu disebut juga dengan asumsi. Nanti kita bahas. Nah, itu pembahasan untuk pertama. Itu materinya Ibu yang sampaikan. Itu Ada tuh, lagi? Bu. Nah, Itu, Bu, kita tampilnya kalau lihat kalau pakai YouTube itu tuh harus enggak lihat buku apa lihat buku, Bu? lihat buku atau kalau Anda mau lihat buku, boleh. Bikin saja bentuk PowerPoint, nanti Anda tinggal jelaskan. Kalau Iya, Bu. dikirim lewat Google itu kayak berbentuk makalah tuh, Bu, ya? Yang dikirim untuk teman-teman, yang di-share ke teman-teman itu berbentuk PowerPoint. Yang dikirim ke Ibu berbentuk Ya, Bu. makalah. Oh ya, Bu. Berarti kita menjelaskan tuh kalau berbentuk PowerPoint itu tuh harus lengkap, Bu, ya. Dari pembahasan yang pertama sampai penutup, Bu, ya. Iyalah, dari dibuka, dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Kalau sudah dibuka, dijelasin apa yang mau diomongkan. Kalau sudah habis penjelasan, ditutup. Ya, Ya, betul. Bu, Ya, izin bertanya. boleh. Eh, Silakan. mengenai makalah ini berarti langsung bentuk apa, Bu? Cover langsung isi aja, Bu, ya? Yang dikirim ke Ibu. Dikirim lengkap lah. Di Sampai covernya,
Lihat nyampe daftar. Iya, lengkap. Kayak kita bikin makalah seperti biasa. Covernya adalah menjelaskan nama dan NIM Anda. Anda di jurusan apa, NIM-nya berapa, namanya siapa, kelasnya apa, materinya apa. Jadi biasa kan buku identitas ya. Lengkap. Itu yang dikirim ke Ibu. Berbentuknya, pengirimannya pakai Google Drive ya, Andi? Google Drive. Insya-Allah, Bu. Anda bisanya apa? Google Drive lebih mudah sebenarnya, cuma kayak kirim ke email gitu ya. Email Ya. Tapi pakai Soal- Gmail. Hah? Soalnya Google Drive itu agak ribet dikit, Bu. Ribetnya email B, gimana? Bu. Hah? Pakai email B. Ibu kalau Kirim ke email, hah? Tunggu bentar. Pakai email itu takutnya karena kan ada 6 kelas tuh ngajar. Kalau semuanya bertumpu di situ, takutnya Ibu nggak kebaca. Kalau Google Drive, Anda kan punya linknya, Anda masuknya, Anda tinggal kirimkan saja linknya ke saya. Seperti Zoom, seperti YouTube. Seperti Google, seperti aplikasi Google Meet, YouTube. Jadi saya tinggal buka nanti. Jadi saya bisa nyimpan link-link yang Anda kirim ke saya itu. Paham? Tapi Anda harus punya emailnya berbentuk Gmail. Jangan Yahoo. Dah, itu. Apalagi, Andi? Untuk sementara cukup, Bu. Oh, untuk sementara cukup. Yang lainnya? Yang perempuan? Carmila, Anda mau ngomong? Tidak, Bu. Sinyalnya putus-putus, Bu. Apa yang putus-putus? Suara Ibu yang putus-putus. Kelekat. Iya, Bu. Suara Ibu putus-putus. Kadang bagus, Sinyalnya. kadang Nah, yang bagian mana? Yang bagian mana yang putus-putus? Oh, baru ngomong dari tadi. Aku udah ngomong kalau putus-putus. Dia bagian mana yang Anda kurang suaranya yang kurang jelas di bagian mana tadi mulai terputusnya? Yang Andi tanya tentang tugas tadi, Bu. Oh, masalah tugas. Ya, pengiriman tugas baik itu dalam bentuk penugasan, kemudian mid semester atau semester, itu dikirim bisa melalui YouTube, bisa melalui Google Drive. Saya mintanya 2 bagian itu. Nanti Anda tinggal kirimkan ke saya, linknya saja. Nama linknya apa gitu. Anda punya nama kan kalau kita simpan ke Google Drive, kita punya link. Nanti Anda copy paste kirim ke saya gitu. Itu lebih mudah untuk mengoreksinya. Jika Anda bisa buka e-learning, maka masukkan tugas Anda ke e-learning. Karena di sana ada kolom penugasan yang saya bisa langsung nilai ketika buka. Kalau Anda bisa login ke e-learning. Kalau tidak, Ya kalau tidak, 2 alternatif tadi di YouTube atau di Google Drive. Ada lagi yang lain? Ada yang belum jelas lagi yang suaranya terputus-putus tadi? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ngantuk ya?
Belum. Mau malam Oh, makan. sudah minum kopi Andanya. Sudah nih, Cuma Bu. nanti baik, Bu. Saja yang minum kopi. Anda tidak berbagi dengan kami yang ada di sini? Mau dibagi lewat email boleh, Bu? Boleh berbagi cerita dengan tentang kopi Anda, bukan kopinya, berbagi cerita tentang rasa kopi yang Anda buat. Pahit, Bu, kopi Andi, Bu. Nggak pakai gula ya, makanya pahit. Biar sehat, Bu. Awet muda. Hah? Anda sudah tua? Ya, udah. Itu dia. Nanti Aldin, pembagian kelompoknya Anda yang menentukan ya. Baik, Bu. Ya, sebaiknya lebih cepat supaya jangan ada alasan lagi. Baru ditentukan Bu kelompoknya, kami baru tahu Bu gitu. Pas mau nampil makalah dia bilang baru tahu. Nah, maksud Ibu cepat di share di WA supaya Ibu juga tahu Aldin bagi kelompoknya tanggal berapa, siapa saja anggota-anggota kelompok di setiap kelompok itu, siapa nama anggotanya. Dah, lengkap dengan pembahasannya ya Aldin ya, ketika misal kelompok 1 pembahasannya tentang ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 dan seterusnya. Karena tidak ada pertanyaan, ada yang sampai ngucek-ngucek mata karena ngantuk, cuma Andi saja yang masih terang matanya, walaupun gelap, katanya lampunya mati tadi. Mati sebentar ya lampunya. Maka kita akan tutup perkuliahannya. Videonya jangan lupa, videonya di-share ya Aldin. Berbentuk YouTube ya Aldin, di URL kan ya, dikecilkan itunya. Biar kita mudah masuk ke e-learning-nya. Karena itu laporan bahwa Anda ada perkuliahan. Ada perkuliahan dan buktinya harus dikirim ke dalam e-learning. Harus diupload bukti Anda kalau memang ada perkuliahan. Kalau itu dia, mengapa harus di YouTube kan? Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka saya akan tutup perkuliahannya. Ada mau bertanya, Andi? Oh, dia sibuk. Enggak, Bu. Enggak. Ya. Nah, tati mazil mada bikiroati hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.